An-Nisa 153 sampai 157 menyatakan si Isa ini dibunuh oleh orang Israel zaman Musa. How can more stupid than that? Who wrote the Quran? Siapa sih yang nulis Quran ini? Kok stupid banget? Kok bisa dikatakan Isa itu dibunuh pada zaman Musa? Hah? Kok bisa Isa itu punya paman namanya Musa dan Harun? Kakeknya namanya si Imron. Ibunya adalah saudara perempuan Harun, anaknya Imron, binti Imron. Hah? I tell you what more stupid in the Quran. Quranmu, ya, menyatakan bahwa orang Samaria, ya, the Samaritan, Asamiri itu membuat anak lembu emas zaman Musa. Who is the stupid one here? Orang Samiri itu baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Hah? Who wrote the Quran? Who can be more stupid than that? Hah? Iya, padahal orang sama. Quranmu menyatakan Yusuf dijual dengan beberapa dirham. Pada zaman Yusuf nggak pakai dirham, belum ada dirham. Mereka menggunakan satu ukuran timbangan, shekel namanya. Ya sekarang nggak mau nanya. Who wrote the Quran? Who can be more stupid? Saya tanya sama kamu, siapa yang nulis Quran begitu bodoh yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih punya paman namanya Musa dan Harun? Pamannya dikasih kitab Taurat. Surah Al-Araf ayat 157, pamannya dikasih kitab Taurat, ponakannya dikasih kitab Injil. Waktu masih baby. Siapa sih yang nulis Quran bisa bodoh banget kayak gitu? Gue tanya sama lo. Siapa yang nulis Quran yang menyatakan Isa Al-Masih itu dibunuh pada zaman Musa? Who can be more stupid than the one who wrote the Quran? Di surah apa? Coba tunjukin ayatnya di mana. Lah, lu surah katanya, kami jutaan muslim seluruh Indonesia hafal Quran. Ya, coba buktiin mana. Tunjukin dulu. Hafal Quran tapi begitu disebut nggak suruh tunjukin. Katanya hafal. Aduh, Tahu nggak? Itu bukan Samiri, Bu. Itu namanya Musa bin Bakri. Musanya dari Samiri dari Hong Kong. Who can be more stupid yang mengatakan Yusuf, tahu nggak? Kalian? Itu Pada waktu di Mesir, itu ibunya dikatakan masih hidup. Padahal, kalian tahu Yusuf itu, ibunya meninggal ketika, si Rahel itu meninggal ketika melahirkan Benyamin. Who can be more stupid than the one who wrote the Quran? Siapa sih yang lebih bodoh kalau bukan yang menulis Quranmu itu? Hah? Ini Sophie terus yang ngomong. Bodoh nggak? Menyatakan Yusuf dijual dengan beberapa... Di dalam Quranmu dikatakan Daud itu memakai baju sirah besi. Kamu tahu kapan baju sirah besi itu ada? Kamu tahu nggak baju sirah besi itu kapan dibuat? Zaman kapan? Who can be more stupid than the one who wrote the Quran? Daud itu dijual di perjanjian lama itu dengan 20 shikal perak. Nah, sedangkan di Quran dikatakan dengan Yusuf, ini dirham. Ya, Yusuf. Itu kalau yang tadi yang apa? Bayi itu ya, itu ada di Maryam ayat 19 gitu. Enggak, sekarang Itu ada Miss Esther deh, Kiamat. Coba dinaikkan. sekarang gue mau nanya nih Sophie Atul. Sophie, Kiamat. Coba Miss Esther dinaikkan dulu. Sophie gue mau nanya bentar. Alah, nggak usah nanya-nanya. Yuk setengah dibagi seperempat aja setengah. Allah. Setengah dibagi seperempat setengah, Bu Syafi. Tapi istri gue 2. Istri lu, jangankan istri lu, anak lu setengah dibagi seperempat, dibagi seperdelapan aja mungkin udah muter-muter tuh cari kalkulator. Nanya jangan ngoceh. Oh ya, udah. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pagi, Miss Esther. Suaranya jauh banget. Oh ya. Bu Sophie, suasana Natal di negeri sana rame kah? Atau udah dingin banget? Udah dingin, rame banget sih tiap hari Natalan. Oh ya. Berarti aktif dong ya? Tapi mungkin besok kalau jadi sih kita pengen lihat salju karena di sini nggak ada salju. Jadi kita 30 menit naik ke LA, naik ke Palm Hill baru kita bisa lihat salju. Oh gitu. Ya.
Di sini dingin tapi nggak bersalju kalau di downtown. Syukurlah. Kan bang, nggak terlalu berat banget kan adaptasinya Bu Sofi. Tapi dingin, anginnya dingin. Airnya kayak es. Oh ya ampun Tuhanku. Iya. Padahal lagi aku musim minta dingin. diajak tuh ke situ. Mikir lagi deh Bu Sofi. Sofi. Boleh nanya nggak Bu Sofi? Selamat pagi Pak Go. Setengah pagi seperempat jam lu bilang setengah. Nanya. Nggak apa-apa, kan orang pintar dari bertanya dulu teman-teman. Nanti kita arahkan supaya pola Enggak. pikirnya. Tadi dia bilang orang Kristen tuh bodoh-bodoh. Manusia dituhankan katanya. Terus kiamat tadi kan kasih kiamat kan EQ-nya kan 136 tadi ditunjukin kan. Terus dia kan pinter matematika ditunjukin, tanyalah integral segala macem. Gue bilang jangan kan integral, lu setengah dibagi seperempat aja nggak tahu. Tahu nggak dia baru buka mulut, setengah dibagi seperempat itu setengah Bu Sofi. Aduh mendingan lu jangan buka mulut ya ketahuan bodohnya. Waduh, Bapak. Kan terbukti. Tahu nggak? Ternyata dia ngomong apa? Tapi istri gue 2. Ya lu menghasilkan double anak-anak yang bodoh kayak lu. Oh gitu, itu berarti jawabannya sejumlah istrimu Bapak. Istri saya Iya, jawabannya berarti sejumlah istrimu. Yang tadi. Tapi gue kagum loh ya, orang bodoh bisa punya 2 istri. Itu kalau nggak dikadalin 2 cewek itu apalagi tuh? Dibodohin sama orang bodoh. kok dikadalin? Enggak lah, justru gue satu rumah lah. Kok dikadalin? Aduh, janganlah diceritain Pak. Saya kebayang si Mbak yang di rumah. Mau iri? Mau? Enggak, saya enggak iri, saya jijik. Oh jijik sih. Itu jawaban jujur, brother. Miss Esther. Iya, Halo. serius. Itu soalnya mbak saya beberapa bulan, dia istri pertama, diduain. Istri yang kedua lebih mensupport keuangan. Ya, mereka pindah ke rumahnya si cowok, istri kedua itu sama-sama serumah. Beberapa bulan doang bertahan. Yang Yang penting kan kita si Rumah. suaminya Dia itu Dia bisa. ini sebenarnya dia ini pelacur laki-laki, lelaki pelacur dia nih, bukan wanita pelacur tetapi lelaki pelacur. Itu bahasanya Kebayang nggak? jangan bilang pelacur, tak boleh. Tapi tadi yang saya bilang itu, saya bilang cici itu beneran Pak. Nggak ada sah dong kalau pelacur. Kita sah lu nikah lo satu rumah lo, ngapain dibilang pelacur? Ya. Ini aja deh. Tadi Yang yang pelacur. apa? Tapi udah tanya aja lah dia kalau mau nanya. Tapi BTW kan- gini, kalau kamu bicara orang Kristen itu bodoh-bodoh menuhankan manusia, itu karena kamunya sendiri bodoh, nggak ngerti. Bodoh, sok tahu. Dipikirkan dulu kenapa kan? Gini, kamu harus tahu di dunia ini orang Kristen itu pinter-pinter. Iya Yang pinternya. menerima Nobel itu paling banyak Kristen. Muslim tahu nggak Iya, berapa? dari- 0,0%. 0, bayangkan. Padahal Islam terbanyak nomor 2 di dunia. Kamu harus renungkan, ada apa dengan itu? Ini Kristen. Oh iya, di situ. Ya berapa? 6, kan? Ini Islam. 0,8. Tadi udah dikasih tahu deh. 0,8, bayangkan. Padahal Muslim di dunia katanya Syiah sama Ahmadiyah termasuk itu minimal 1,5 kalian tahu nggak? miliar. Siapa yang merenovasi Ka'bah? Tempat-tempat sekitarnya bangunan gedung-gedung itu? Orang Orang Amerika, Cina. Bo. Orang Amerika. kafir. Mhm. Cina, Amerika. Jadi mereka bangun aja nggak bisa di Mekah, bangun sendiri aja nggak bisa tuh orang Arab. Mereka cuma pinter bikin obat kuat buat 72 bidadari. Ihi 72 bidadari. Pinternya bikin obat kuat. Jadi gini, brother, ketika kamu sok tahu tentang orang Kristen bodoh nyembah manusia,
Tuh kamu nggak ngerti apa-apa. Sopi so tahu. Kamu arti sembah aja saya yakin kamu nggak tahu. Jelasin dulu itu kenapa bisa nyembah Kamu Tuhan. tahu nggak raja-raja di Indonesia disembah? Sultan-sultan di Indonesia disembah. Kamu tahu nggak itu? Ya, nyembah Kalau nggak dalam- tahu cari tahu. Karena saya nggak yakin kamu tahu artinya sembah. Ya, sembah itu kan sujud, bersembah. Ya, sujud. Sikap badan yang sujud menuju Betul. sesuatu. Menuju sesuatu. Ada yang sujud sama batu, ada yang sujud sama raja, ada yang sujud sama patung. Betul, sujud. Ya. Itu yang namanya menyembah. Jadi ada yang menyembah raja, ada yang Dia menyembah bahasa Inggris patung, saja nggak tahu. ada batu Manchester. menyembah batu. Bahasa Inggris saja nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris. Jangan sosok Inggris lah, jangan sosok Inggris. Jadi kamu tahu nggak di Indonesia ada namanya tari sembah? Itu dipelajari kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Macam-macam budaya Indonesia biasanya. Dipelajari tari sembah. Tari sembah itu ada. Yang disembah, kamu tahu Berarti Tuhan apa enggak? poinnya betul kan? Yang disembah itu manusia. Yang betul disembah kan? itu manusia. Saya Yang mau tanya, disembah itu kan, menyembah manusia kan? Konten itu Kristen ya kan? Betul kan? daripada nyembah batu. Yang nyembah batu siapa? Yang sujud sama batu. Lah lu lah batu hitam hajar alat itu kan batu vagina. Dijilatin sama muslim, diusap-usap, dicium-cium, dikatakan menyerap dosa. Lu sehari sujud 5 kali menghadap batu. Iya, kalau kita ya sama Tuhan kan beda lagi. Kamu Itu tahu soal artinya kita- menyembah? Tahu nggak artinya menyembah? Menyembah itu sikap Sujud badan. menyembah. Dia bersujud. Ya, Dia bersujud bisa ke arah sama- sesuatu. Sekarang Sesuatu itu. sekarang aku tanya Gotun. Iya, silakan. Sekarang aku tanya, dalam Quran, di dalam Quran itu ada 4 ayat ketika Allah mau menciptakan manusia, menciptakan Adam. Allah mau menyuruh para malaikat sujud kepada Adam. Kenapa? Sujud kepada Adam, kenapa? Ya, Allah itu kan perintah Allah mau. Maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Kenapa Allah mau memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam ketika dia menciptakan Adam? karena dia manusia pertama. Iblis nggak mau, karena iblis itu tauhid. Enggak, iblis nggak mau, karena iblis itu tauhid. Dia hanya mau sujud kepada Allah. Saya tanya sama kamu, mengapa Allah mau memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam? Ya karena itu ciptaan yang dimuliakan sama Allah. Kita harus percaya dengan Allah. Kok bodoh sekali sih? Sujud itu hanya kepada Allah. Kamu baca nggak surah 53? Sujud hanya boleh dilakukan untuk Allah. Makanya iblis tidak mau sujud karena dia merupakan salah satu iblis yang taat. Dia iblis mengatakan, aku hanya mau sujud menyembah kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Saya tanya kamu, mengapa ada 4 ayat di dalam Quranmu di mana Allahmu ketika menciptakan manusia dia menyuruh para malaikat sujud kepada Adam? Itu kan beda. Posisi sama orang tua kan beda. Jadi Adam disembah juga. Jadi Adam disembah juga. Ini bukan sembah istilahnya kayak kita Iblisnya ternyata iblisnya lebih pintar ya. Jadi kalian sembah macam-macam boleh, batu boleh disembah. Kemudian Allah disembah, manusia disembah. Oh, tapi sembahnya beda, begitu jawabannya. Tapi ini ya, yang menarik kan di At-Taubah ayat 31 itu kan. Jadi dikatakan mereka yang menjadikan orang-orang alim atau Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain dia, Maha Suci dia. Nah, tapi pertanyaan saya, menyembah batu, ya mencium batu itu ajaran Allah atau ajaran Muhammad? Ada nggak Allah ngajarin untuk mencium batu? Bukan Jadi- cuma itu, sujud ke arah Iya. batu. Sujud ke arah batu.
Itu kan tradisi pagan tuh. Sujud itu Kita bukan sujud. berarti kita sujud Sujudnya ke arah batu. Jadi kita itu apa namanya? Kamu cek, sujud itu sujud dengan hormat, ya. Iya, itu karena kita Itu namanya menyembah. Itu artinya menyembah. dengerin dulu. Itu sujud di Ka'bah itu karena apa sih? Itu ciptaan Tuhan gitu loh. Semuanya ciptaan Tuhan, Pak. Manusia ciptaan Tuhan. Ya tetap kita berserah Tapi sama kamu tetap menyembah. Manusia juga ciptaan Tuhan. Tetap kamu sujud menyembah. betulnya aja yang ininya apa pemikirannya ke situ arahnya. Jadi Pak, nggak sujud nyambung. menyembah itu artinya sujud sikap badan yang sujud itu dari bahasa Arab ya. Ya sujud menyembah dengan tangan menggungkukkan badan, itu namanya menyembah. Bukan nyembah batu, nggak ada ajarannya di situ Ya nyembah kalau batu. kamu arahnya ke batu ya kamu menyembah batu, arahnya ke pisang kamu menyembah pisang. Pemikiran kalian itu yang nggak jelas tuh. Itu karena kau nggak ngerti arti sembah, Pak. Kalau kamu arti sembah ngerti, Sembahnya itu tujuan ke Allah lah, bukannya ke batu. you mau tujuannya apapun tidak mengubah kamu itu menyembah. Sujud. Banyak ini ya, banyak apa macam-macam kita kayak sama orang tua juga kita bersujud sama orang tua kan? Iya, sujud. Kamu menyembah orang tua. Iya, itu manusia. Karena apa kamu menyembah orang tuamu? Karena apa? Karena apa kau sujud pada orang tuamu? Ya kita taat sama orang tua, harus taat lah. Oke, karena taat. Terus karena apa kamu taat kepada sujud ke arah batu? Karena kamu taat. Tadi udah dijelaskan. Karena- Kamu taat kepada batu. Karena apa kamu sujud ke arah batu? Karena kamu Dengan taat hormat. ke batu. Kan ciptaan Allah. Kamu sujud kamu Manusia sujud ke juga arah ciptaan orang itu. Allah katamu kan? Kepercayaanmu Kan manusia ciptaan Allah apa ciptaan apa? Coba kasih tahu saya. Gini, tadi kan premisnya gini. Kamu sujud ke arah orang tua karena kamu taat kepada orang tua kan? Benar tidak? Betul, taat sama orang tua kita harus taat. Nah, sujudnya ke arah orang tua kan? Betul tidak? Ya iya, kita kan meminta ampun sama orang tua. Nah, sekarang kamu sujud ke arah batu. Itu kamu taat kepada batu nggak? Kan gitu. Begini ya. Ke arah orang tua, taat kepada orang tua. ke arah Kamu batu. punya alasan sujud ke arah batu. Kamu punya alasan sujud kepada ibumu. Orang-orang sana, orang Jogja sujud kepada Sultan, mereka punya alasan. Kami sujud kepada Yesus kami punya alasan. Karena dia memang layak. Dia punya kuasa, dia punya hormat. Kuasanya dia di langit, di bumi, bahkan di kerajaan maut. Dan itu terbukti bukan sekedar kata-kata. Dia bangkit dari kematian, itu bukti dia berkuasa. Dia kematian itu nggak bisa mengikat dia. Jadi Kiblat kami kita menyembah Yesus, alasan kami jelas. Ya, jelas, mana mau jelasin ya bingung gue, ngejerocos mulu lah. loh, itu aja dia teman-teman tahu nggak alasan kita yang saya jelasin itu dapat nggak tadi? Alasan kita menyembah Yesus. Dapat, tapi Ya, Yesus menyatakan dia Tuhan. Abah itu kan kiblat Iya, kita. saya kasih tahu kamu ya. Yesus menyatakan dia Tuhan. Dialah awal dan akhir. Yang awal dan yang akhir itu adalah salah satu daripada nama Allahmu. Dan Yesus mengklaim dialah yang awal dan yang akhir. Yesus mengklaim dia turun dari surga. Yesus mengklaim dialah Allah itu sendiri. Al-Haq, ya, Al-Haq ya Bu Sofia. Ya, Al-Haq, betul. Al-Haq itu Al-Hayat. salah satu daripada nama Allahmu. Yesus mengklaim dialah terang, An-Nur. An-Nur adalah salah satu daripada nama Allahmu. Ya. Dan Yesus mengklaim dia hidup berkuasa atas maut. Dan dia buktikan dengan cara bangkit dari kematian. Nabimu sampai sekarang masih metong. Kami terbukti yang kami sembah ada alasannya jelas. Iya. Ketika Yesus berkata, aku datang dari surga, aku turun dari surga.
aku dari atas, kamu dari bawah, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini, orang Yahudi minta bukti, mana buktinya kamu turun dari surga? Ya udah nyerocos aja Yesus lah. kan? Ya udah nyerocos aja dia nggak apa-apa. Terus lanjut. Ya memang aku mau nyerocos. Biar kamu tahu yang selama ini kamu bilang, oh orang Kristen bodoh menyembah Yesus, menyembah manusia. Ya, Kamu nggak boleh. tahu alasannya. Ngomong silakan lanjut. Kalau kamu masih nggak dapet itu Ketika- alasannya, masih besok kamu mau masih ngomong begitu, artinya kamu memang bermasalah, Pak. Pemahaman kamu bermasalah. Iya, karena gini loh ya, kamu itu tidak paham-paham bahwa orang Kristen tidak pernah menuhankan manusia. Tidak ada manusia bisa jadi Tuhan, betul nggak teman-teman? Betul. Iya. Tapi Tuhan Sampai jadi lebaran manusia. monyet itu loh, nggak ada yang namanya manusia tuh bisa jadi Tuhan. Orang Kristen tidak pernah percaya manusia bisa jadi Tuhan. We are not stupid. Kita nggak bodoh kayak kamu. Kenapa Air mani keluar dari tulang sulbi. Kenapa menuhankan manusia? Kenapa? Kan udah jelas Hari itu. ini Bodohnya salah. Tuhan menjadi manusia, itulah iman Kristen. Tuhan menjadi manusia. Iya. Itu bahasa paling sederhana supaya kamu paham. Rendah Ya. sekali. Kata Rendah siapa? sekali. Yang rendah itu Dalam karena ini- kalian memandang di hadapan Tuhan, itulah pemahaman kita bedanya ya. Enggak, sekarang saya mau tanya, Yesus itu Pemahaman Bedanya begini nih, gua kasih tahu lu ya. dengerin dulu. Gua Saya kasih mau- tahu lu. Di dalam Qur'anmu, kamu itu hina, kamu itu dilahirkan dari air mani hina. Tetapi Ya, Alkitab betul. Tuhan kami menyatakan, kita ini mulia dan berharga. Tuhan mengatakan, kamu ini mulia dan berharga di mataku. Dan aku, Lu juga kamu sama diam kok. dulu. Buat dari Aku katakan bedanya antara Allahmu dengan Allahku. lu aja nggak Saya kasih tahu kamu bedanya Allah kita ya. Allahmu di dalam surah, Gua nggak mau dengerin. sumpah. Allahmu di dalam surah 32 ayat, kalau nggak mau dengerin dia turunin kiamat, turunin. Kita nggak butuh orang yang setengah dibagi seperempat sama dengan setengah. Turunin orang ini. Kalau bodoh, kalian dengar kata gubernur kalian Pak Ahok. Orang bodoh itu nurut. Dengerin orang pinter. Jangan udah bodoh ngeyel, makin bodoh kau. Oke, halo. Setengah dibagi seperempat sama dengan setengah Bu Sofi. Halo. Ya, selamat pagi Pak.